Badra Sunanda. Ya, saya mau menyapa. Kemudian juga saya lihat ada Su Badra Prawira ya tadi. Juga saya mau menyapa beliau. Senang sekali bisa bertemu secara online. Biasanya kita bertemu tatap muka ya, berhubungan ada kondisi-kondisi yang kurang matang. Jadi kita bertatap muka lewat komputer, lewat handphone, lewat internet ya. Dan sangat luar biasa kita masih bisa berkumpul walaupun kita sekarang diberlakukan social distancing ya, kita menjaga jarak. Tapi teknologi membantu kita bisa berkumpul seperti ini juga sebuah berkah dan proses saya sangat sangat menyentuh hati saya ketika mendengar Bante Sunanda baca Parita sendirian ya. Tapi saya yakin yang lain mute, tapi pasti mengikuti dalam hati atau bahkan bersuara di tempat masing-masing. Mendengarkan baca Parita aja membuat saya merasa tenang dan damai ya. Dan apalagi kita bisa kumpul di sini ya, ada cukup ramai ya, saya tidak tahu ada 60-an orang lebih. Dan situasi susah tidak membuat kita tidak membuat kita down gitu ya. Terus belajar Dharma dan mempraktikkan Dharma. Jadi terima kasih atas undangan dari Bante Sunanda, juga dari umat Buddha di Papua ataupun dari mana saja ya yang bergabung. Karena kalau ruang seperti ini, ya walaupun kadang untuk Papua, tapi yang lain juga bisa bergabung ya, dari mana saja. Mungkin perkenalan diri cukup ya. Saya serasa sudah di atas awan tadi diperkenalkan terlalu tinggi ya. Ya saya juga masih belajar ya, walaupun secara silsilah mungkin sedikit senior ya, sedikit aja. Tapi saya juga harus belajar dari yang junior ya. Kita bisa maju karena saling belajar ya. Ya senior junior ya hanya titel aja lah. Tapi untuk belajar kemajuan Dharma itu kadang tidak tergantung titel ya. Kalau mau bicara titel ya ada sih beberapa ya, ada sarjana selesai, master juga sudah selesai ya. Saya kuliah di Bandung dulu, Universitas Pajajaran, lulus, kemudian juga selesai magister pendidikan ya, di Universitas Pelita Harapan. Sekarang lagi S3 di Thailand ya. Karena COVID, jadi ya saya tidak bisa kembali ke Thailand. Saya lagi di Medan sekarang. Terdampar di Medan ya. Jadi hari ini, sore inilah ya, sana mungkin sudah malam ya. Saya mau menyampaikan beberapa ide saya, beberapa sharing lah ya dari saya yang sebagaimana sudah diumumkan di poster atau di mana ya. Saya harap ini bisa share screen ya. Saya coba share screen. Jadi ya judulnya memang sedikit aneh ya. Anda bisa lihat menyetel napas, menyetel kehidupan. Dan bahan ini saya buat, saya revisi lagi dari ceramah sebelumnya ya. Jadi saya kadang ada ceramah agak mirip-mirip ya. Jadi kalau yang mungkin sudah pernah dengar ya dengar lagi ya. Dan sebelum saya bicara menyetel napas dan menyetel kehidupan, saya mau berbagi sedikit pendapat saya tentang yang saya sebut sebagai hujan Dharma ya. Coba saya perlihatkan ya, hujan Dharma. Jadi ketika saya menyampaikan sharing ya anggaplah sharing saya itu sebagai hujan Dharma. Hujan ya, kalau hujan kan datang dari atas turun ke bawah. Barangkali tadi saya sudah merasakan hujan Parita. Karena Parita ini menyirami saya sehingga ada benih kedamaian yang muncul ya. Situ saya sebutnya benih atau energi positif tumbuh ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, saudara-saudari sedharma, tadi sudah mengikuti parita tersebut, ya, saya juga mengikuti, dan banyak energi-energi positif telah tumbuh hanya mendengarkan saja. Lalu di bagian akhir tadi ya, pembacaan parita juga ada meditasi napas ya. Jadi saya dengan Bante Sunandani biasanya tandem ya. Kalau orang luar sana bilang geng lah ya. Kita pergi kemana-mana untuk bimbing retret ya, anak muda, yang anak-anak, remaja, ABG, dewasa, dan yang kurang dewasa, bukan kurang dewasa ya, senior ya, umat-umat lebih senior ya, ada juga ya. Jadi praktek-praktek napas ini saya senang sekali dibawa oleh Bante Sunanda dengan begitu flow dan begitu bagus, dan saya juga ikut mempraktekannya tadi ya. Jadi ada hujan parita tadi ya, hujan yang bagus, dan Anda harus siap menerima hujannya ya. Jangan berpikir sesuatu ya. Kalau Anda berpikir tentang masa depan atau masa lalu, hujan parita tadi tidak menyerap ke dalam hati Anda. Sama juga dengan sharing saya ingin mengajak semua ya, umat Buddha dari manapun, ketika mendengarkan sharing ya izinkan hati terbuka agar benih atau energi positif bisa tersiram dan dia akan tumbuh. Dan cara menyiraminya ya dengan cara telinga mendengar ya, dan mata melihat. Jadi ketika mendengar ya Anda bisa pilih mendengar sesuatu yang positif atau tidak positif, ya itu tergantung Anda. Dan kalau misalnya Anda mendengar sesuatu dari Facebook atau dari Instagram atau dari mana saja, ya kalau Anda tidak hati-hati, ada yang negatif-negatif bisa masuk yang Anda dengarkan dan Anda tonton. Dan itu juga bisa membuat energi negatifnya tumbuh. Tapi pada hari ini, mungkin 1 jam ke depan, ya kita akan saling memperkuatkan energi positif ini, ya, dan benih atau energi negatifnya akan menjadi lebih lemah. Jadi dengan cara demikianlah kita mendengarkan Dharma ya. Dan Anda hadir sepenuhnya di sini ya. Bukan berpikir-pikir, oh Bantenya sharingnya kok lama ya, kapan selesai. Nah, itu namanya pikiran masa depan ya. Jadi ya kembalikan lewat napas masuk, napas keluar, hadir. Saya mencurahkan sepenuh perhatian untuk mendengarkan sharing pada hari ini. Jadi ini beberapa sikap awal mendengarkan ya. Lalu apapun yang Anda dengarkan, mohon jangan dibanding-bandingkan. Kalau Anda mencoba banding-bandingkan, oh ini benar nih, oh ini salah nih Bante. Jadi Anda sibuk dalam pikiran, Anda tidak dapatkan apa-apa. Ya. Atau Anda sibuk, oh saya sudah pernah dengar ini, oh saya belum mendengarkan ini. Ini juga tidak membawa manfaat terlalu besar ya. Jadi Anda izinkan hati terbuka lalu mendengarkan ya. Jadi saya sarankan demikian. Lalu saya pikir benih-benih tersebut, energi-energi yang ada dalam diri kita itu bisa berubah ya, sesuai dengan ajaran paling inti ya, cukup inti dari ajaran Buddha. Ada beberapa inti ajaran Buddha ya. Salah satu inti dari ajaran Buddha itu adalah mengatakan segala sesuatu itu selalu berubah, nggak mungkin tetap. Itu yang kita kenal dengan istilah anicca, berubah. Ya karena berubah ya berarti benih positif atau energi positif bisa berubah menjadi negatif. Ya. Begitu juga sebaliknya yang negatif bisa berubah menjadi bisa bolak-balik maksud saya ya. Positif bisa ke negatif, negatif bisa ke positif. Kalau Anda penuh kesadaran, Anda punya kekuatan kesadaran, ya, Anda bisa merubah yang negatif ke yang positif. Kalau Anda kurang sadar, Anda pelupa dan sebagainya, yang positif itu bisa bergeser ke negatif, atau bahkan yang negatif menjadi lebih negatif lagi. Ya, jadi kekuatan kesadaran itu menurut saya sangat penting. Oleh karena itulah kita kemana-mana kalau bikin retret, ya kita mengajarkan bagaimana meningkatkan energi kesadaran. Energi kesadaran ini semakin meningkat, semakin banyak,
Ya, kita bisa menggunakan energi tersebut ya untuk merubah yang negatif menjadi positif. Kalau sudah positif ya kita pertahankan lebih lama ya, biar dia lebih lama positifnya. Itu yang saya sebut sebagai transformasi, bisa berubah ya. Jadi Anda jangan kaget ya kalau misalnya ada yang negatif bisa berubah, yang positif bisa berubah, negatif bisa berubah, bolak-balik. Dan yang positif bisa memperkuat, yang negatif bisa juga memperkuat. Kalau Anda tiap hari menonton, contoh ya, zaman sekarang banyak yang, apalagi sekarang di rumah terus ya, barangkali ada yang hobi nonton YouTube kali ya. Di sana kan banyak apa ya, drama Korea lah ya, drakor orang bilang ya. Nah ini barangkali entahlah ya, bapak-bapak, ibu-ibu doyan nggak ya nonton drakor gitu. Memang sih kata banyak orang seru ya. Cuman benih-benih apa yang disiram oleh drakor itu yang perlu kita pertimbangkan kembali ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedharma, ya tolong pertimbangkan kembali ya. Jangan hanya serunya saja ya. Kalau hanya serunya saja ya nanti benih-benih negatif itu bisa membesar. Dan suasana hati yang positif juga bisa bergeser. Itu yang saya tulis ya. Benih energi kita bisa bergeser dia. Ya. Sesuai dengan prinsip tidak kekal ya anicca tadi. Jadi dia bisa bergeser. Kalau Anda kurang sadar ya dia bisa bergeser. Ya. Jadi dengan kekuatan kesadaran kita mau menggeser dia. Itu yang saya sebut sebagai menyetel sebetulnya ya, judulnya ya. Ya. Lalu sebenarnya apa hubungannya sih sama judulnya ya? Judulnya adalah menyetel napas. Jadi saya mau sharing, memberi apa ya, sharing kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedharma bahwa napas kita itu sangat berkaitan dengan perubahan. Contohnya kalau misalnya ada orang yang badannya contohnya sakit gitu ya. Mungkin dia pegel di bahu atau di mana gitu. Dia sakitnya badan, dia akan mempengaruhi napas kita. Ya, jadi napas kita menjadi bisa tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu stabil ya. Napas kita tuh selalu berubah sesuai dengan kondisi badan. Ya, kondisi badan itu yang pertama. Terus yang kedua, uh, um, napas kita juga sangat berkaitan dengan perasaan kita. Ya, jadi berkaitan sama badan, sama berkaitan dengan perasaan. Ya, jadi dia ada koneksi ya. Contoh yang paling sederhana, bapak-bapak, ibu-ibu pernah ingat ya, dalam dalam hidup Anda pasti ada suatu ketika sedang marah atau kesal. Nah, ketika marah dan kesal biasanya pikirannya banyak sekali ya. Tapi mungkin jarang sekali terpikir oleh bapak-bapak, ibu-ibu untuk memeriksa apa yang terjadi pada nafas saya ketika saya sedang marah atau kesal, ya. Dan mulai hari ini Anda boleh periksa. Karena marah kesal Anda, ya, emosi negatif, ya, benih-benih negatif ini sangat berkaitan sama nafas. Saya ya walaupun sudah jadi biku atau bante atau jadi suhu udah lama, ya sekali-sekali saya masih marah loh ya. Jangan lihat, oh ini Bante tidak pernah marah, tidak pernah kesal. Ya, emang saya sudah dewa. Belum, ya. Jadi kita ini masih manusia biasa yang masih ada feeling lah ya. Tapi kita-kita ini sebagai praktisi, sebagai monastik, ya, sebagai biku atau bikuni, kita punya cara untuk menghandle-nya. Ya. Contohnya kalau saya selalu menghandle dengan napas. Ya. Jadi napas yang saya setel, agar perasaan saya marah tadi juga bisa disetel. Karena saya mau menjelaskan sekarang ya, tadi saya sudah bilang kaitan badan dengan napas, kaitan perasaan dengan napas ya. Jadi dua itu ada kaitannya. Tapi barangkali Anda yang sudah pernah ikut meditasi, sudah pernah mendapatkan penjelasan, tapi izinkan saya untuk sedikit menjelaskan lagi ya tentang sebetulnya konsep yang paling dasar untuk meditasi atau berkesadaran itu sepertinya apa ya?
Saya sudah siapkan di slide ini ya, Anda boleh lihat ya. Anda coba lihat. Jadi saya kasih istilahnya kesadaran dan kejernihan ya. Ya istilahnya bisa macam-macam lah ya. Kalau kesadaran ini istilah umum. Kalau ada orang Jawa di sini, mereka sebutnya eling namanya ya, eling. Kalau bahasa teknis bahasa apanya namanya sati ya. Tadi kita sudah ada baca sati loh ya. Contohnya Buddha Nusati ya, itu sati itu ya, meditasi ya, merenungkan, kontemplasikan ya, hadirkan dalam pikiran. Kita bisa hadirkan karena kita ada di sini dan saat ini ya. Makanya saya sebutnya kesadaran itu adalah sadar sepenuhnya di saat ini. Artinya pikiran Anda itu hadir di sini, kemudian hadir seutuhnya di sini. Jadi dua apa ya? Dua hal paling dasar ya. Sebetulnya ya meditasi kan banyak orang menjelaskan, tapi saya mau menjelaskan dari dua landasan sederhana ini. Jadi Anda hadir sepenuhnya di saat ini. Pikiran Anda tidak di saat masa depan atau di saat masa lalu ya, tapi Anda hadir sepenuhnya di sini. Dan hadir seutuhnya di sini. Di sini itu ya di masing-masing tempat ya. Biasanya kita hadirnya di wihara ya. Kita kebaktian, baca parita, liamkeng, atau baca mantra ya di wihara ya. Tapi sekarang ya wihara kita berpindah ya. Berpindah ke udara. Dan kita tetap bisa baca parita, meditasi bersama di udara sekarang ya. Kalau dulu kan ada namanya kopi darat ya. Sekarang kita ini sedang kopi udara ya. Jadi ya sangat sangat beruntung ya. Jadi poin 1, poin 2 itu kesadaran tentang hadir sepenuhnya di saat ini, kemudian di sini juga ya. Lalu ada poin ketiga, Anda bisa lihat melepaskan masa lalu dan masa depan ya. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh pikir masa depan. Bukan berarti Anda tidak boleh pikir masa lalu ya. Cuman jangan banyak-banyak lah ya. Kalau terlalu banyak nanti Anda cemas akan masa depan dan Anda akan sedih akan masa lalu ya. Karena ada yang protes ke saya, Bante, ada kok masa lalu yang walaupun tidak begitu indah tapi saya dapatkan pelajaran bagus. Tapi kan jangan kamu ulang-ulang terus tiap hari ya. Karena itu pada saat bersamaan menyirami benih-benih yang kurang baik atas kejadian yang kurang bagus tersebut ya. Lalu masa depan juga ada bagusnya kok ya, karena contohnya Bante Sunanda mau bikin planning ya, rencana ceramah Dharma hari ini, dia harus pikir masa depan juga gimana itu. Kalau nggak pikir masa depan ya nanti diprotes ya, acaranya nggak bisa lancar ya. Jadi perlu. Tapi kan Bante Sunanda tidak 24 jam mikirin ceramah Dharma ini. Ya, begitu. Jadi Anda tidak dipenjara oleh masa depan juga masa lalu. Jadi ya yang Buddha nasihatkan adalah kita itu kurang, ya sangat kurang kesempatannya untuk kembali ke masa kini. Jadi sering-seringlah kembali ke masa kini biar kita itu lebih seimbang. Karena segala sesuatu itu sebenarnya ada di sini dan saat ini. Anda hidup juga hidup di saat ini kan? Nggak mungkin hidup di masa depan. Nggak bisa. Ya, karena masa depan itu misteri, kata orangnya. Dan masa lalu itu histori. Jadi cara terbaik untuk mengurus masa depan ya masa kini Anda urus baik-baiknya. Ketika Anda pulang ke masa kini, Anda itu menjadi tenang, ya. Yang saya sebut sebagai hatinya itu bening atau jernih. Ya, makanya istilahnya adalah kesadaran dan kejernihan. Nah, itu juga ada peran dari meditasi. Ya. Orang meditasi itu sadar dia sedang meditasi ya, bukan menghayal. Lalu orang sedang melaksanakan meditasi tadi ya, meditasi napas yang kita lakukan, pikirannya itu jadi jernih. Ya. Kalau Buddha itu suka memberikan di dalam sutta ya dan sutra suka memberikan contohnya air yang ditaburin debu ya. Lalu kalau kita aduk-aduk itu airnya itu keruh. Tapi ketika dibiarkan, ditenangkan lewat meditasi ya, pikiran tenang, hati tenang, itu debu-debunya itu turun. Jadi airnya jadi jernih. Jadi pikiran Anda itu bisa jadi jernih. Kejernihan inilah yang sangat membantu kita untuk memilih, berucap, mendengar,
ya, bagaimana menjalin hubungan sama orang lain. Jadi kejernihan itu sangat kita butuhkan ya. Jadi itu kira-kira konsep sangat sederhana tentang eh, kesadaran dan kejernihan ya. Nah, dengan menggunakan modal itu ya, modal kesadaran dan kejernihan, kita mau menyetel badan dan menyetel perasaan. Nah, ini nih masuk topik utamanya ya. Karena apa? Kalau kita tidak tahu apa yang terjadi di badan, ya kita tidak sadar, tidak jernih terhadap apa yang terjadi pada badan kita, nggak bisa disetel. Ya, ada orang nih zaman sekarang, dia bisa di depan handphone ya 3 jam, dia melupakan badannya tiba-tiba jadi stres. Ya, setelah badan stres karena tegang, apalagi anak zaman sekarang tuh suka main game, pencet, lama-lama bahunya tegang, wajahnya jadi gimana gitu ya, jadi tegang lah gitu. Jadi kalau Anda tidak tahu, Anda tidak bisa menyetel. Jadi Anda bisa menyetel badan Anda ketika Anda sadar dan jernih. Ya. Jadi itu sangat penting. Perasaan juga demikian. Ya. Kalau dalam bahasa, saya tuliskan bahasa Chinese-nya ya. Bahasa Chinese-nya kalau Anda yang mengerti Chinese, Anda bisa baca di situ nama Tiao Sen. Tiao, ya setel ya. Lalu perasaan kita juga sepanjang hari ya, apalagi sekarang di rumah, tidak boleh kemana-mana. Mungkin Anda lebih sering di YouTube, Anda sering di WhatsApp ya. Perasaan Anda tuh bisa naik turun, nyaman tidak nyaman, dan netral. Ya. Kalau Anda tidak sadar, tidak jernih terhadap apa yang terjadi dalam perasaan Anda tidak bisa setel juga ya. Kalau dalam agama Buddha kita mengenal 3 jenis perasaan. Ya. Satu perasaan nyaman, kedua perasaan tidak nyaman, yang ketiga perasaan netral. Ya, Anda harus tahu perasaan-perasaan ini ya. Kalau bahu pegel ya itu tidak nyaman ya. Kalau duduk di bantal yang empuk ya nyaman, betul ya. Ya, jadi semua perasaan ini perlu kita cari tahu lewat kekuatan kesadaran dan kejernihannya. Jadi Anda bisa setel. Ya samalah seperti gitar ya. Gitar itu kalau kita jreng-jreng-jreng main terus, ya nanti mungkin ada suatu ketika dia fales. Ya, fales ya mungkin harus kita setel ya, biar suaranya jadi enak didengar kembali ya. Jadi badan Anda dan perasaan Anda juga perlu sering-sering disetel ya, biar badan bisa rileks kembali, perasaan bisa netral kembali, bisa nyaman kembali ya. Jadi itu caranya. Nah kalau kita bilang setel kan kita perlu ada cara ya, perlu ada caranya kan, ya. Caranya perlu alatnya ya. Kalau saya bilang sih alatnya adalah napas ya. Jadi napas itu menjadi alat menyetel. Jadi dengan menggunakan napas kita bisa menyetel badan kita dan menyetel perasaan kita ya. Jadi ada yang tadi saya bilang relasi antara napas dan badan ya. Badan kita tegang, napas kita jadi berantakan. Perasaan lagi galau, napas juga berantakan. Kalau tidak percaya Anda nanti cek sendiri ya. Kalau lagi cemas gitu, coba langsung periksa napas apa yang terjadi. Kalau kita bisa kembali ke napas, ya. Jadi napas kita mulai panjang dan pelan ya, kita setel-setel ya. Sadari dulu ya lewat kesadaran, kekuatan sati, kekuatan eling ya. Pindahkan perhatian pada napas ya. Setelah 5 menit, 10 menit atau 10 menit, badan Anda itu bisa mulai agak rileks. Perasaan Anda itu mulai agak nyaman. Ya, jadi menggunakan napas untuk menyetel. Oleh karena itu Bante Sunanda tadi juga menggunakan napas. Ketika sadari napas masuk, sadari napas keluar ya. Ya, seperti itu. Jadi kita latih ketika kita meditasi, ketika kita keluar dari meditasi, kita terus menggunakan napas. Oleh karena itu sebetulnya saya menemukan di sutta yang menurut saya sangat luar biasa, itu namanya Anapanasati Sutta. Sutta tentang bagaimana membangkitkan, meningkatkan kesadaran lewat napas. Dan Buddha sendiri mengajarkan teknik itu sejak 2600 tahun lalu. Dan sampai sekarang masih dipakai dan masih relevan. Dan malah sekarang banyak bule-bule yang
pelajari meditasi, teknik napas ini ya. Dan mereka itu kalau disebut agama ya kadang-kadang agamanya tidak jelas ya. Ya bisa jadi Kristen atau Katolik atau Yahudi, bahkan apa ya, tidak beragama sekalipun mereka mempelajari agama Buddha. Cuman ya negara barat kan memang begitu ya. Dia tidak terlalu mementingkan agama. Kalau Indonesia ya kita lain. Kita pilih agama sesuai dengan apa yang kita yakini, kita merasa cocok, dan kita sudah buktikan ya. Kalau agama Buddha kan lebih, menurut saya lebih spesial, lebih khusus. Karena apa? Buddha mengundang Anda semua untuk datang membuktikan. Anda bisa buktikan sendiri. Dan sederhana lewat napas ini ya. Kalau Mandarinnya namanya husi ya. Jadi kita menggunakan napas masuk, napas ada cuman 2 ya. Cuman ada napas masuk, napas keluar ya. Ya. Belum ada napas yang lain ya. Napas ke depan, napas ke belakang ada nggak ya? Belum ada ya. Saya cuma tahu ada napas masuk, napas keluar ya. Jadi demikian. Ya, jadi karena saya ini praktisi meditasi napas ya wajar lah ya kalau saya mengajarkan lebih banyak napas ya. Dan napas katanya memang lebih gampang katanya ya. Karena napas itu selalu ada 24 jam ya. Betul ya? Anda makan, Anda bernapas. Anda minum, bernapas. Anda mendengarkan ceramah dharma ya, dhammatalk, Anda bernapas. Lalu Anda tadi baca parita juga harus bernapas ya. Bahkan Anda tidur juga harus bernapas ya. Jadi makanya saya kasih judulnya itu menyetel napas ya, sebenarnya menyetel kehidupan ya. Karena napas itu adalah kehidupan sendiri ya. Anda tidak makan seharian kan masih bisa bertahan hidup ya. Masih puasa ya kan, teman-teman muslim kita ya. Sahabat-sahabat muslim masih puasa ya. Nah, mereka juga bisa bertahan hidup itu berapa jam itu tidak makan ya. Kalau Anda praktek uposatha ya, 8 sila atas sila gitu kan, Anda juga harus menahan lapar dari pagi sampai dari siang ya sampai besoknya ya. Karena boleh makan ya biasanya sarapan terus makan siang ya. Jangan melewati jam 12. Setelah itu ya kita mengobservasi badan, memperhatikan lapar ya. Bisa ya. Nah, itu juga bisa ya. Tapi kalau misalnya 12 jam tidak makan, Anda masih bisa hidup ya. 6 jam tidak minum juga mungkin masih bisa hidup ya. Tapi kalau 1 jam aja tidak bernapas, ya tidak bisa. Jangan 1 jam lah ya. 30 menit aja suruh tahan napasnya nggak bisa hidup Anda ya. Jadi ini sudah sangat jelas ya bahwa napas itu sangat penting buat kehidupannya. Tapi bukan berarti saya bilang makanan dan minuman tidak penting ya. Karena sama pentingnya juga. Ya tidak makan 3 hari ya lemes juga lah ya. Nah sekarang saya juga mau kasih beberapa contoh lah ya. Tadi Bante Sunanda sudah banyak memberikan contoh, tapi saya mau kasih contoh tambahan lah ya. Contohnya ada kalau kita mau menyetel badan itu gimana gitu kan. Nah, badan itu bisa disetel lewat napas masuk, napas keluar ya. Tiaoten ya menyetel badan. Napas masuk saya sadar napas masuk. Ya karena napas itu adalah bagian dari badan. Ya. Jadi napas itu sendiri adalah bagian dari badan, aktivitas hidung ya. Napas keluar saya sadar napas keluar ya. Begitu aja sederhana. Kalimat ini bisa Anda ulang sepanjang hari. Waktu Anda meditasi boleh Anda ulang. Waktu keluar dari meditasi, ya daripada Anda termenung, daripada Anda pikir yang bukan-bukan, ya lebih baik Anda ulangi kalimat ini. Jadi Anda kembali ke saat ini. Ya. Karena apa? Napas keluar dan napas masuk itu selalu saat ini dan di sini. Coba tarik napas, oh di sini dan saat ini. Hembuskan napas, oh sama, di sini dan saat ini. Begitu. Ya, jadi sering-sering kembali ke saat ini dan di sini lewat napas masuk, napas keluar ya bisa kita lakukan. Kalau baik 2 ya, yang kedua napas masuk, oh ini sedikit salah ini ya, saya koreksi ya. Napas masuk badan saya lelah ya. Napas keluar saya butuh istirahat ya, boleh gitu ya. Nah ini terlihat sebagai suatu percakapan,
tapi dia percakapan yang di saat ini terjadi, ya, present moment, ya, di saat ini dan di sini. Karena banyak orang sekarang mengabaikan tetap begadang. Sekarang tuh manusia banyak yang terbalik. Pagi jadi malam, malam ya. Dia akan ya, tapi dia begadang sampai jam 2 subuh, jam 3 subuh, ya main game lah, nonton lah, apa saja. Ya saya tidak tahu. Jadi badan ini jadi rusak. Jadi ketika badan lelah, butuh istirahat, namanya bahwa kita perlu istirahat ya. Jadi bapak-bapak ibu dari yang lelah, jangan dipaksakan ya. Kalau dipaksakan ya lama-lama badan ini rusak ya. Lebih cepat dirusak orang bilang ya. Sakit sanalah, masuk angin lah, pegel lah, encok lah, dan macam-macam ya. Nah ini contoh saja ya. Saya mau kasih contoh lain, contohnya perasaan. Anda bisa lihat ya. Menyetel perasaan. Jadi contoh ya, ini buat anak-anak muda lah ya. Napas masuk saya galau ya. Karena kita mengakui kita sedang galau. Kan banyak orang galau tapi dia tidak mengakui. Ya. Atau bahkan ada orang marah, dia tidak mau mengakui dia marah gitu kan. Suaranya sudah tinggi. Siapa bilang gue marah katanya. Dia bilang gitu. Ya itu marah itu. Ya. Jadi kalau Anda sedang galau, Anda gunakan ya. Napas masuk saya galau ya. Jadi mengakui. Atau Anda sedang cemas. Napas masuk saya cemas. Atau saya sedang cemas. Ya. Saya sedang galau ya. Saya tulis deh. Saya sedang galau ya. Jadi mengakui. Pertama harus bisa berani mengakui dulu saya sedang galau. Ya, napas keluar saya tenangkan pikiran bisa. Jadi terjadi suatu dialog, terjadi napas masuk dan napas keluar sehingga kita ini sedang menyetel namanya ya. Kita setel. Kalau nggak disetel ya nggak tahu ya berapa lama galaunya bisa berhari-hari, berbulan-bulan ya. Contoh kedua, napas masuk saya sedang marah ya. Pernah marah semuanya pasti. Saya juga pernah. Napas keluar marah membuat saya jelek. Tiba-tiba Anda tersenyum, ya jelek ya. Udahlah, saya nggak mau lama-lama marah ya. Jadi Anda sudah langsung terpikir untuk mengakhiri marah tersebut ya, jangan lama-lama. Jadi ini perasaan ya, galau itu perasaan tidak nyaman, marah itu juga perasaan yang tidak nyaman ya. Kalau Anda punya perasaan nyaman juga boleh ya. Napas masuk, saya duduk di kursi empuk, contohnya ya. Napas keluar, nyaman sekali. Jadi ada bahagia-bahagia kecil ya. Tapi kalau duduk 3 jam juga nanti nggak nyaman juga ya. Jadi ya duduk tidak bisa lama-lama juga ya. Jadi bisa bergeser tadi saya bilang ya. Nyaman bisa bergeser ke nyaman dan bolak-balik. Lalu hasilnya apa? Ya. Jadi ada beberapa hasil yang bisa kita lihat yaitu badan kita bisa menjadi lebih rileks ya, hasil menyetel ya. Dengan kesadaran, dengan kejernihan ya kita setel, badan bisa menjadi lebih rileks, perasaan bisa menjadi stabil ya. Kalau perasaannya naik turun terus ya apa itu namanya ya? Kalau anak muda sekarang bilangnya ababil ya. Tidak stabil ya. Ababil ya. Anda nggak mau kan ababil kan? Ya tidak mau. Jadi menurut saya ya itu yang tadi saya bilang tadi ya, napas adalah kehidupan. Jadi kalau Anda menyetel napas, berarti Anda sedang menyetel kehidupan. Kehidupan kacau-kacau ya, kacau balau. Anda setel-setel lagi lewat napas, berkesadaran. Kemudian setel, perasaan kita setel ya. Kalau kita lihat dengan jelas ya kita bisa setel. Kalau Anda tidak bisa melihat dengan jelas, tidak sadar, Anda bisa salah setel loh ya. Bisa loh ya, salah setel ya. Jadi harus hati-hati juga. Makanya kekuatan kesadaran dan kekuatan kejernihan penting ya. Atau kadang-kadang ya orang Jawa bilangnya eling lan waspodo. Ya, eling dan waspada. Ya. Jadi waspada itu karena jernih. Kalau tidak jernih ya dia tidak bisa waspada. Ya. Jadi ya selamat menyetel kehidupan Anda ya lewat napas ya. Dan memang sih sekarang masih COVID ya. Kita masih ada nggak tahu ya Papua ada PSBB tidak ya. Beberapa kota sudah PSBB ya. Jadi tidak bisa. Mungkin Papua juga agak riskan ya kalau kita berkumpul ramai-ramai ya. Kita tidak tahu sekarang ada
ada istilah baru namanya OTG ya, orang tanpa gejala ya. Dia kelihatannya sehat-sehat, tapi dia membawa virus gitu. Karena mungkin antibodi atau staminanya kuat, sehingga virus corona ini katanya sih tidak memberi efek. Tapi dia ada virusnya. Cuma celakanya badannya kuat, terus dia bernapas atau bersin haci gitu kan, kena orang lain ya, orang lain yang mungkin staminanya lebih rendah kan bisa terjangkit ya. Makanya kemana-mana ya pakai masker lah ya. Kita demi aman ya. Ikuti protokol dari pemerintah. Lalu saya mau simpul ya, dan nanti kita ada waktu dan yang rileks dan jangan tegang ya. Badan stres, badan tegang, ya bikin pikiran tambah tegang juga. Ya. Bisa bolak-balik. Perasaan yang stabil, ya, bisa menjadi fondasi kehidupan bahagia. Ya. Jadi ini baru 2 loh ya. Masih ada beberapa sih. Banyak yang bisa disetel. Tapi hari ini saya bicara biar hidup Anda bisa lebih bahagia. Anda mau bahagia kan? Mungkin mau derita. Deritanya ya, nggak usah dibuat-buat ya. Nggak usah cari itu derita, dia datang sendiri ya. Ya, kira-kira demikian ya kesimpulan yang sangat sederhana. Barangkali kita bisa ada sedikit interaksi agar kita bisa bertukar pendapat atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa ikut meramaikan diskusi kita ya. Terima kasih atas perhatian Anda semua ya. Selamat sore atau selamat malam. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bante. Ya, nama budaya dengan siapa ini? Hendri Asyong. Oh, dari mana Sorong. Hendri? Oh, dari Sorong ya, silakan. Ya, Bante, saya mau tanya, gimana membuang rasa kegelisahan dan ketakutan? Begitu, Bante. Kanan. Ya, Kanan. Ya, Bante Nyana silakan Bante. Boleh bantu ulangi sedikit ya, suaranya terlalu kecil. Tadi. Oke. Gimana menghilangkan dengan rasa kegelisahan dan ketakutan, biarpun kita sudah atur napas seperti kita lagi meditasi, tapi kekuatan kegelisahan itu lebih kuat daripada yang kita datangnya seperti bertubi-tubi gitu, dengan ketakutan. Baik. Ya, kanan. Amitofo. Amitofo ya, kanan juga. Namanya siapa tadi? Asyong atau Hendri. Asyong atau Hendri ya. Oke. Sekarang kita punya suatu pandangan yang menurut saya cukup keliru karena kita selalu berpikir membuang, memotong, menghilangkan kecemasan, marah dan sebagainya. Ini menurut saya kekeliruan yang sangat mendasar banyak orang. Nah, hebatnya agama Buddha itu kita tidak buang, kita tidak potong, kita tidak mengenyahkan, kita tidak menghancurkan. Itu hebatnya agama Buddha. Karena apa? Tadi saya bilang sebetulnya kegelisahan tadi nanyanya kegelisahan ya. Kegelisahan itu adalah suatu energi, juga suatu benih dalam diri kita. Kalau dia muncul, pikiran kita paling pertama adalah mau kita buang. Kalau menurut Buddha itu sayang sekali kalau kamu buang. Tapi Buddha mengajarkan transformasi tadi. Kita ubah lewat napas. Jadi kita campurkan sesuatu, ya kegelisahan tersebut, agar dia mulai bergeser. Nah, berubah dan bergeser. Jadi kita menggeser kegelisahan menjadi sesuatu yang lebih netral. Karena apa? Napas kita itu sebenarnya netral. Contohnya saja lah ya, saya kasih perumpamaan. Kegelisahan itu adalah suatu segelas air pahit. Air yang pahit. Atau air racun lah ya. Atau air pahit. Air pahit ini kalau kita minum kan susah sekali. Mungkin bisa menimbulkan gejala-gejala apa gitu. Lalu dengan kekuatan napas, ya makanya napas ini perlu kita praktekkan sering-sering ya biar dia menjadi kuat sehingga energi kesadaran kita juga meningkat ya. Jadi kita tingkatkan terus setiap hari. Jangan kewihara aja baru ingat napas, ingat meditasi.
ingat kesadaran ya. Pulang dari wihara juga harus lebih ingat lagi ya. Jadi ketika energi kekuatan kesadaran dan napas semakin kuat, itu seperti mencampurkan air netral, air tawar ya, atau air ke dalam air tadi. Hanya itu tingkat kegelisahan itu bisa berkurang. Kenapa dia berkurang? Dia berubah jadinya. Jadi kita merubah energinya menjadi energi lebih netral. Setelah dia netral, dia pelan-pelan bisa berubah menjadi yang lebih positif. Ya, kalau mau pindah gigi kan nggak bisa langsung ya. Ya mungkin dia harus pelan-pelan dipindahkan ya, atau ke netral dulu, baru pindah kemana gitu kan. Jadi konsep paling sederhana dalam agama Buddha adalah kita tidak membuang kegelisahan, kita tidak membuang kemarahan, tapi kita merubahnya. Karena energi bisa berubah menjadi energi lain. Yang tadi saya bilang. Ya, para fisikawan ya, orang ahli fisika, ahli sains ya, mereka juga bilang ya, Anda kalau tidak percaya bisa cek ya, yang ada yang namanya hukum termodinamika 2. Hukum termodinamika 2 bilang ada energi bisa diubah menjadi energi lain. Dan marah, kesel, kecewa, galau, gelisah, itu adalah energi kita yang bisa kita jadikan bahan baku energi untuk diubah menjadi energi cinta kasih, metta, energi kesabaran. Kalau Anda pakai napas, Anda mengubah energi kegelisahan tadi telah menjadi energi yang lebih tenang dan lebih damai. Karena apa? Napas kita itu tenang dan damai. Dan memang tidak selalu bisa berhasil ya. Jadi itu tergantung latihan Anda. Makanya sering-sering latihan, ya Anda bisa mengatasi, merubah kegelisahan lebih banyak. Ya. Tapi janganlah berpikir menghilangkannya. Ya. Tapi kita ubah menjadi energi lain. Dan kalau misalnya tadi Ko Asyong ada bilang, wah saya sudah napas Bante ya, mungkin 5 menit. Tapi saya masih gelisah ya. Berarti kekuatan napas sama kekuatan kesadarannya masih belum cukup kuat. Ya. Jadi boleh terus dilatih atau minta tolong sama teman atau siapa ya untuk sharing cerita ya. Jadi saya pikir itu bisa menjadi solusi ya. Atau Ko Asyong mungkin butuh waktu sedikit lebih panjang ya. Ya tadi kan cuma 5 menit. Ya 5 menit ya masih kurang lah ya Ko ya. Ya tambahlah ya, tambah 3 kali lipat 15 menit gitu. 15 menit lakukan seperti yang Bante Sunanda tadi pandu tadi ya, napas masuk saya sadar atau napas panjang, napas pelan. Nah, napas masuk saya izinkan badan rileks, napas keluar saya tenangkan pikiran. Lalu napas masuk, ini boleh ya percakapan penuh kesadarannya. Napas masuk, saya tahu saya sedang gelisah. Nah, begitu. Jadi mengatasi gelisah, tugas paling pertama adalah mengenalinya. Kalau mau tangkap pencuri, ya harus diidentifikasi dengan tepat dulu, jangan salah tangkap. Ya, identifikasi dengan tepat, napas masuk, saya merasa gelisah. Napas keluar, saya tahu saya masih gelisah. Nggak apa-apa, gitu duluan. Jadi bikin kalimat napas masuk, napas keluar. Gelisahnya mulai pelan-pelan berubah. Ya. Jadi selamat mencoba ya, Ko Asyong ya. Semoga sedikit bisa membantu Anda ya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Romo Asyong, Bante. Ya, sahabat terkasih silakan yang lain. Jika ingin bertanya langsung atau bisa chatting. Sebenarnya ada satu pertanyaan Suce. Hampir sama, tadi Suce juga sudah menyinggung sedikit. Kayaknya sinyal ya di sana. Kita tunggu sebentar ya. Mungkin sinyal tempat Bante Nyana Badra. Ya, sahabat terkasih boleh chat ya. Yang ingin bertanya, silakan. Sambil menunggu Bante Nyana Badra. Ya, Bante. Ya, boleh chat dulu. Bante Nyana Badra kayaknya sinyalnya lagi terputus. Halo? Apakah bisa dengar suara saya? Bisa. Putus-putus saja. Iya, mungkin ini kurang bagus ini koneksinya ya. Ya, Suce. Ya, Ada testing. Ada satu pertanyaan, Suce.
Tadi Ya. Suca sebenarnya sudah menyinggung, tapi ini ditanyakan dari Nabire. Nabire mengenai nafas. Namo Buddhaya, Bante. Jadi ingat waktu saya pembaca di Amitayus. Mau bertanya, bagaimana caranya agar kita selalu ingat pada nafas? Karena dalam sehari, jarang sekali kita ingat pada nafas. Begitu. Baik. Saya kurang stabil ya, jadi mohon maaf kalau ada putus-putus ya. Tidak apa-apa, Suca. Ya. Jadi napas itu sebetulnya 24 jam ada, jadi kita sering lupa. Ya, dan lupa itu adalah sifat alami manusia ya. Jadi kita butuh alat bantu ya. Alat bantu kita bisa banyak ya. Kalau tempat saya latihan, dia bisa menggunakan panca indera untuk membantu ya. Contoh di tempat saya latihan kita menggunakan telinga ya. Jadi di tempat saya latihan, ini contoh saja ya. Di tempat kita latihan ada jam dinding yang berbunyi setiap 15 menit ya. Itu tempat pusat latihan lah ya. Anda jangan setel di rumah lah, nanti pusing nanti orang rumah. Tempat latihan kita ada salah satu cara yaitu kita meletakkan jam dinding yang 15 menit bunyinya. Jadi setiap kali jam dinding berbunyi, kita berhenti, ya berhenti berbicara, berhenti berjalan ya, jadi patung sebentar ya. Ini latihan loh ya, jangan coba di rumah ya. Latihan. Lalu kita langsung mengingatkan napas masuk, napas keluar. Nah, jadi ada faktor luar yang mengingatkan. Jadi Anda boleh pilih ya apa saja. Contohnya Anda punya handphone kan. Jadi setiap kali handphone Anda ada WA masuk, mungkin ada ting ya, atau titot ya, apa saja bunyinya. Anda bisa tarik napas, hembus napas, boleh sekali, 2 kali atau 3 kali. Boleh ya. Atau mungkin handphone Anda kan ada ringtone ya. Kalau misalnya ada orang yang telepon, ya Anda boleh napas masuk, napas keluar ya. Lalu Anda baru angkat teleponnya. Itu bisa juga ya. Jadi menggunakan panca indera. Lalu guru saya juga ada kasih saran ya. Dia bilang kita bisa memanfaatkan mata. Jadi ketika contohnya dia ya di jalan kan ada lampu merah. Lampu merah diri ya ingat. Lampu merah itu dilihat oleh mata sebagai pemicu ya, pemicu untuk mengingat napas. Jadi Anda butuh suatu pemicu agar Anda selalu ingat napas. Kalau pemicunya sudah sering-sering kita lakukan, lama-lama dia jadi habit, jadi kebiasaan. Ya. Kalau sudah kebiasaan, itu sudah bagus. Jadi Anda bisa lebih sering ingat napasnya. Ketika cemas, Anda ingat napas. Ketika Anda sedih, Anda ingat napas. Ketika Anda marah, Anda ingat napas ya. Ada loh, saya ingat ada orang bilang, ada orang yang sedang marah, terus temannya mau tenangkan dia. Dia bilang, napas kamu, katanya. Ya itu benar, dia ingatkan untuk bernapas. Ya. Jadi latihan kita adalah menjadikan napas itu adalah suatu habit atau kebiasaan, ya karena lama-lama kita latih terus bisa jadi kebiasaan. Jadi saya sudah berlatih ya, contohnya 10 tahun lebih. Jadi napas saya itu lebih gampang saya ingat. Nggak ada lonceng, nggak ada jam dinding, nggak ada lampu merah, saya bisa secara alami mengingat karena kekuatannya sudah besar. Ya, jadi kalau kekuatannya sudah besar, ya Anda bisa selalu ingat, sehingga setiap kali napas, kekuatan eling, kekuatan kesadaran bisa sedikit naik dan naik terus ya. Naik sampai maksimal ya bisa arahat katanya. Ya. Buddha ya atau bisa semua ya tujuan. Mau gundul atau gondrong bisa. Kalau gundul katanya lebih bisa fokus, bisa lebih apa ya? Lebih kondusif katanya ya. Karena kalau yang gondrong ini kan maaf ya, kalau agama Buddha kan kita boleh pilih ya, mau berkeluarga boleh, mau seperti kita boleh ya, tapi kan sama-sama latihan. Kalau orang berkeluarga kan barangkali harus mikir ekonomi lah, finansial lah, istri lah, anak lah. Ya memang tanggung jawabnya juga nggak kecil lah ya, besar juga.
Ya kalau mau bergabung sama para Bante juga boleh ya kalau tertarik sama dunia spiritual ya. Kira-kira demikian ya, semoga sedikit membantu ya. Ya, terima kasih, Suce. Suce, ini ada satu pertanyaan, dua sebenarnya, cuma saya gabungkan saja Suce ya, karena masih berkaitan. Ini pertama dari Eli dan Aiping. Eli dari Manokwari, Aiping dari Pia. Eli bertanya, Namo Buddhaya Bante. Bante mau tanya, apakah yang dimaksud dengan menyetel nafas sama dengan mengatur panjang pendeknya nafas? Sementara saat meditasi biasanya kita diingatkan untuk mengamati nafas, bukan mengatur nafas. Mohon pencerahannya. Yang kedua Betul. ini, apakah meditasi bisa membuat kita tidak lupa ya atau gimana? Iya, itu saja. Betul. Jadi yang saya bilang menyetel nafas itu adalah sebetulnya itu menyetel alami namanya ya. Karena apa? Contohnya kalau Eli ya sedang marah gitu, napasnya itu otomatis menjadi berdesah gitu kan, pendek, kemudian juga cepat. Ketika perhatian napas kita akan pelan-pelan menjadi pelan dan panjang. Jadi bukan Anda sengaja mengaturnya. Jadi ini namanya menyetel dengan lebih alami, ya. Jadi tetap pakai napas alami. Kalau Anda coba memaksakan napasnya menjadi pelan dan panjang, saya takut Anda jadi sesak napas nanti, ya. Jadi Eli tetap menggunakan napas alami, ya. Jadi ketika Anda meletakkan atensi perhatian pada napas, ya, sebetulnya napas Anda itu mulai secara alami menjadi tenang, ya, menjadi lebih panjang dan lebih pelan. Karena ini yang disebut sebagai menyetel secara alami. Ya, jadi tetap pakai napas alami ya. Jadi pakai kekuatan kesadaran. Dan ya setiap kali meditasi di wihara atau di rumah atau di cetia atau dimanapun, itu kita juga menggunakan napas alami sehingga dia secara otomatis alamiah menyetel kita. Menyetel Anda menjadi lebih tenang, lebih damai ya. Nggak ada yang sambil meditasi sambil marah-marah gitu kan. Itu nggak meditasi namanya itu. Itu marah-marah. Ya, gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya? Sorry ya saya. Dari Aiping tadi ya. Iya, benar. Aiping tanya apa tadi ya? Aiping tanya, mana ya? Bentar. Mana Aiping? Oh, ini nih. Apakah dengan bermeditasi kita dapat menghilangkan lupa atau apa ini ya? Oh, ya, ya. Tenang aja. Lupa itu akan selalu ada ya, karena ada lupa, ada ingat. Mereka itu bareng-bareng. Cuman ya barangkali lebih banyak nanti ingatnya kalau meditasi ya. Saya sudah meditasi begitu lama, saya masih ada lupanya kok, masih ada. Dan sekarang cara saya menghadapi lupa ya, saya tidak stres. Kalau dulu stres sekali, aduh stres, saya lupa. Sekarang, oke, saya lupa ini. Belum bisa ingat. Tapi saya tetap bisa tenang menghadapi lupa. Setelah tenang, ya, kalau ingat ya syukur ya. Tapi biasanya rata-rata ingat. Ya. Tetap tenang, ya. Damaikan pikiran. Coba napas masuk, napas keluar. Ya. Kalau belum bisa ingat ya nggak apa-apa. Karena dia akan muncul ketika nanti. Kadang-kadang tidak bisa kita buru-buru. Kenapa? Contoh kita meletakkan HP gitu kan. HP kita taruh di satu tempat, ketika taruh itu kita sedang memikirkan apa yang mau kita makan. Jadi ketika kita taruh itu tidak ada kesadaran di situ. Ya. Karena taruh HP tangan sih taruh, benar taruh. Pikiran ya makanan. Jadi cepat-cepat pergi makan. Lalu setelah selesai makan, loh, HP-ku di mana? Nah, mulai tanya begitu. Ya. Jadi kalau Anda bisa tenangkan diri, Anda tidak cemas, barangkali bisa lebih membantu, dan Anda barangkali bisa lebih ingat taruh HP-nya di mana. Coba diingat-ingat. Ya tenang, nggak usah diperas, tidak usah cemas. Ya. Saya pikir itu lebih membantu. Dan menurut saya, lupa itu akan selalu ada, tapi
saya yakin frekuensinya akan pelan-pelan berkurang. Jadi jangan berharap lupa itu menghilang, mengenyah, dan sebagainya. Dan dia akan selalu ada. Dan kalau frekuensinya sedikit ya sudah lebih bagus ya. Jangan lupa banyak-banyak ya. Lupa diri lah, lupa makan, lupa tidur. Nah itu lupa yang lebih bahaya sebenarnya. Ya, semoga sedikit membantu ya. Merubah lupa menjadi ingat. Ya. Terima Ada kasih, lagi Suce. ya? Ada lagi, Suce? Ini dari Budi ya. Dari Karina Budi. Saya kurang tahu nih karena Budianto dari mana. Di Namo Buddhaya Bante, saya Karina, mahasiswa Ubaya. Oh, ini kayaknya Surabaya mungkin ya. Surabaya. Ingin bertanya, apakah boleh jika saat meditasi kita membayangkan bahwa kita sedang berada di dalam wihara atau depan kita ada rupang Buddha, Bante? Mohon arahannya Bante. Terima kasih. Itu sudah. Kalau yang namanya meditasi sih menurut saya tidak membayang-bayangkan. Tapi Anda langsung memberitahu kepada diri sendiri, menyatakan bahwa saya sedang di wihara. Ya. Karena apa? Anda bisa saja di rumah tapi membayangkan di wihara. Jadi prinsip paling dasar meditasi, mindfulness, ya itu adalah berada di situ. Tidak perlu membayangkan. Membayangkan itu kayak bikin film gitu di kepala. Anda mencetak suatu film ya. Nanti kalau Anda tidak hati-hati, Anda bisa terjebak di bawah arus oleh imajinasi atau membayangkan tadi. Ya. Jadi kalau sudah terjadi membayang-bayangkan sedang di wihara, itu biasanya bisa terjadi pikiran masa lalu. Karena Anda pernah ke wihara itu, Anda membayangkan wihara itu. Jadi itu menjadi pikiran masa lalu. Jadi saya pikir membayangkan ini kelihatannya kurang sesuai dengan konsep ini. Makanya tekniknya adalah kembali ke napas. Ya, napas masuk, ya Anda sadar, ya napas keluar, Anda sadar. Napas masuk, saya sedang di wihara. Napas keluar, saya sedang meditasi di wihara. Nah, itu lebih aktual, lebih konkret dan lebih sesuai dengan prinsip meditasi ya. Kalau membayang-bayangkan biasanya sudah dikonstruksikan dalam pikiran. Nanti tiangnya wihara, warnanya gentengnya apa. Anda bisa terjebak di situ nanti ya. Jadi semoga bisa begitu ya. Atau membayangkan rupang Buddha ya. Jadi biasanya kita itu ada tekniknya ya. Saya tidak menjelaskan teknik. Kalau teknik dalam ada beberapa tradisi sih sebutnya visualisasi, bukan membayangkan. Membayangkan itu mungkin kurang sadar. Visualisasi itu adalah memunculkan dengan penuh kesadaran. Jadi kita sadar sepenuhnya apa yang kita munculkan. Kalau membayangkan ini agak bahaya karena bisa menyeret pikiran Anda ke masa depan atau masa lalu. Ya. Jadi kalau saya sebagai yang membimbing teknik meditasi napas, ya saya selalu kombinasikan dengan napas, karena napas itu bisa lebih diandalkan dan present moment, saat kini dan ini. Ya, kira-kira demikian ya. Ya. Mungkin boleh satu lagi ya terakhir. Ya, boleh. Satu lagi. Ya, satu lagi silakan. Yang ingin bertanya, Bante berikan kesempatan yang langsung, boleh suara? Ya. Karena tadi sudah banyak yang chat, silakan. Jika ada. Jika tidak ada, Bante ngambil yang dari chat ya. Saya Siani dari Sukabumi. Ya, salam kenal Siani. Saya izin bertanya, tontonan seperti apa contohnya yang bisa menyetel energi positif kita? Soalnya, karena hashtag di rumah saja, saya banyak mengisi waktu dengan nonton YouTube. Terima kasih, Bante. Ya, Oke. Kalau boleh jujur ya, tontonan sekarang itu lebih banyak yang tidak sehat menurut saya ya. Jadi ya saran saya kurangi tontonan aja. Kalau tidak boleh nonton nanti dibilang saya kejam pula ya. Oh, Bante bilang nggak boleh nonton. Lalu setiap kali nonton ya Anda boleh mengajukan suatu pertanyaan kepada diri Anda, apakah tontonan ini tuh bermanfaat atau tidak, membuat saya menjadi lebih tenang atau tidak ya.
Kayak kemarin ada tontonan yang mungkin sepintas lalu lewat ya, penuh dengan kekerasan. Jadi dengan kekuatan kesadaran saya langsung tutup. Udah, saya nggak mau lihat. Saya tutup mata, nggak mau tahu. Tapi saya memilih tidak memasukkan adegan-adegan kekerasan seperti itu. Jadi di YouTube atau di Instagram atau di Facebook atau di sosial media manapun itu banyak mengandung adegan-adegan yang penuh kekerasan ya. Ya sekali dua kali lihat ya saya pikir tetap boleh ya. Tapi celakanya adalah setelah lihat sekali kita mau terus. Wah, kepo namanya ya. Kepo ya namanya ya. Jadi dia cari-cari terus ya. Bahkan dia gali-gali sana, gali sini ya. Cari terus ya. Kayak kemarin ada yang kasih tahu saya tentang ada siapa itu ya. Kena narkoba gitu kan. Ya udah tahu sepintas lalu aja, saya tidak mau korek-korek lagi gitu ya. Siapa ya itu? Nggak tahu lah siapa itu. Kena kasus banyak ya. Jadi ya dengan kekuatan kesadaran ya Siani bisa mulai membedakan mana yang makanan lebih sehat, mana yang kurang sehat ya. Makanan mata, makanan telinga ya. Sebetulnya Anda tuh tahu, cuman Anda masih aja tetap mau menonton yang itulah drakor atau apa ya. Drakor itu, sorry ya, drama ya. Drama, sinetron itu kalau Anda tetap mau nonton ya silahkan ya. Kalau dari saya ya isinya ya gitu-gitu aja. Benci-benci, jealous-jealous ya. Jealous apa? Iri hati. Ya, jadi memperkuat iri hati Anda, memperkuat benci Anda gitu ya. Pelajaran yang didapat itu sedikit. Mudaratnya lebih banyak. Jadi ya Anda boleh putuskan sendirilah mau atau tidak ya. Jangan tanya saya boleh atau tidak ya. Anda putuskan sendiri. Oke lah ya, kira-kira demikian ya dari saya.